Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Yesus bersama sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom GBPRJ. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita hari ini di rumah Tuhan. Kami segenap tim bersuka cita saudara menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian tempat ini. Untuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Hari ini saudara, untuk beberapa saat ke depan mari kita bersama satukan tujuan. Kita satukan motivasi kita, yaitu kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin.
Hari nikmati hadirat Tuhan, rasakan kebaikannya, dan kita bersyukur untuk kasih setianya. Amin. Saudara siap beribadah hari ini? Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita bersama satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berkesudahan atas setiap kami. Dan biar hari ini kami bawa yang terbaik, sebab kami tahu bahwa Engkau terlebih dahulu baik atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami bawa pujian penyembahan kami, dan kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu Tuhan. Menjadi dupa yang harum. Biar hadiratmu memenuhi setiap kami. Urapanmu, kuasamu nyata atas setiap kami tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu atas setiap kami Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Nyatakan, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sampai akhir nafas hidup kami mau tetap terus menyembah-Mu Tuhan. Segenap hatimu nyatakan, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Mari bersama nyatakan, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu nyatakan, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Segenap hati kami mau nyatakan Tuhan, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Mari lebih lagi bersama mengucapkan syukur. Thank you Jesus, Jesus, Jesus.
Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari bersama nyatakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Janji setiap kami Tuhan. Ku kan memuji-Mu. Mari bersama. Selamanya. Biar sampai selama-lamanya kami mau tetap terus memuji menyembah nama Yesus Tuhan. Sebab kami tahu Kau Allah kami yang besar, Allah yang penuh kuasa dan berdaulat atas setiap kami. Sebab itu kami menyembah, sebab itu kami memuji nama Yesus. Syakaralaba, Engkau yang layak terima segala pujian, pengagungan, kehormatan, kemuliaan. Hanya Yesus yang layak. Kita nama laba, 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 laba. Syakara laba, 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 laba. Kuria laba, 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 laba. Mari penuhi ruangan ini dengan pujian sembah. Kira laba, 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 laba. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Satu tujuan kami kalau kami ada tempat ini yaitu menyenangkan hati-Mu. Lewat sembah syukur setiap kami Tuhan Yesus. Biar hari ini menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu. Kau dengar sembah kami, Kau dengar ucapan syukur kami Tuhan. Syakaralaba, laba, 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 laba. Oh, kiralaba, syakaralaba, laba, laba, laba. Urialaba, syakaralaba, laba, laba, laba. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Hanya nama Yesus yang kami muliakan, yang kami sembah. Tiada nama lain. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus. Syakaralabalabalabalabalaba. Mari bersama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Segenap hatimu bersama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau,
sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Tangan kami terangkat Tuhan, kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari lebih lagi bersama nyatakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, disembah Kau, sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus bersama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak untukku. Katakan Engkau yang layak. Engkau yang layak untukku sembah. Engkau yang layak untukku sembah. Haleluya, haleluya. Sebab sampai selama-lamanya hanya nama Yesus yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Setiap kita yang siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan shalom. Shalom. Lebih lagi shalom. Shalom. Saya percaya kita semua siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Yang siap katakan amin. Haleluya. Come on GBI Versi, kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Dan segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Come on. Segala puji syukur
soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari terus tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia yang layak kita sembah, sebab Dia yang layak kita puji. Haleluya. Sama-sama semuanya, come on. Soraklah, haleluya, Soraklah, haleluya. Come on, GBPRJ, mari menari buat Tuhan. soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Mari yang bersyukur sekali lagi nyatakan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kami mau terus bersorak Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Tangan lebih lagi buat Tuhan Allah kita. Berapa banyak yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Sebab bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Amin. Haleluya. Bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on. Gereja Tuhan, angkat suaramu bersama. Come on. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Say, nothing is impossible. Sama sorakan haleluya. Yeah. Bersama nyanyikan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Bersama, to you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Kau yang percaya bagi Tuhan yang ada mustahil, katakan amin. Mari lebih lagi katakan dengan imanmu. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Not gonna live by what I feel. Come on, say. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Sama-sama. To you, I can do anything. I can do all things.
Nyatakan dengan imanmu saudara. Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Lines are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan kita yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Katakan dengan iman. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Sekali lagi. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. Yeah. I believe, I believe. I believe, I believe. One more time, say. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe. I believe. Angkat tanganmu bersama. To you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Lines are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Lines are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe. Sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. One more time, sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Umat-umat yang percaya, kasih tepuk tangan, sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, perbuatanmu ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu selama-lamanya. Bapa, saat ini kami berdiri dan berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berkatakan Indonesia akan menjadi bangsa yang maju di tengah situasi keadaan yang tidak pasti. Tapi kami percaya Tuhan akan campur tangan dan memberkati Indonesia. Ada kestabilan di dalam perekonomiannya. Krisis pangan dapat diatasi dengan baik. Dan situasi keamanan stabil terkendali dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan Pak Jokowi dan Bapak Maruf Amin beserta jajaran kabinet menterinya. Tuhan, Engkau yang memberi mereka hikmat dan kebijakan-kebijakan untuk menangani dan menjalankan tugasnya. Masa peralihan pemerintahan yang baru, Tuhan yang pegang kendali. Semua pasti berjalan dengan aman dan lancar. Dan Tuhan juga memberkati gembala sidang kami Paniko. Kesehatan, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu ada di dalam kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu sebagai pembawa api Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Dan Tuhan juga memberkati gembala CK7 terkasih kami Pak Dr. Yanto. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah menyertai hamba-Mu. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang akan menjadi perisai, penolong yang setia, pembela bagi hamba-Mu dan keluarga. Tuhan, kami berdoa buat generasi Yeremia. Bangkit generasi Yeremia, jadilah terang karena
akan menjadi terang. Kuasa Tuhan mengurapi generasi Yeremia di tempat ini. Mereka akan dipakai sebagai future leader, menjadi pemimpin yang tangguh, berintegritas, memiliki ide-ide cemerlang. Kami percaya Tuhan akan membuat perbedaan bagi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan bawa terus mereka naik bukan turun. Dan mereka akan menjadi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Kembali kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ? Boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada di kanan, puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik, kita akan menyaksikan news untuk beberapa minggu ke depan. Tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 14 Juli 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Elizabeth Philip. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Udah waktunya belum sih? Belum, masih 2 minggu lagi.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kami mau deklarasikan Tuhan Yesus, bahwa ada kuasa yang besar dalam nama-Mu Tuhan. Akan ada pengharapan yang baru. Akan ada kesembuhan, akan ada pemulihan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Mari nyatakan dengan iman. I just speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name. Jesus. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name
power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the stream. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus, oh shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the stream. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, oh shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. One more time, sing loud. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Mighty somebody else. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like Sekali lagi. Your name is power. Your name is healing. Yes. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat menjelang siang Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan sungguh hadir di tempat ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Biar ini boleh menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Kami percaya nanti juga kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau betul-betul mempersiapkan Tuhan untuk sungguh-sungguh boleh menyenangkan Engkau. Aku secara pribadi tidak ada yang lebih, semua kami belajar tentang Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Ya. Tadi lihat ya saudara-saudara kita dari China ya. Wah, itu semangatnya luar biasa. Jangan sampai kita yang di sini masih bisa bebas untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, jangan sampai kita kalah semangat sama mereka ya. Mereka mengalami banyak tantangan tapi mereka begitu luar biasa. Tadi saya tertemplak, saya bilang Tuhan, aku juga gak mau sampai jadi pribadi yang membeli, Kristen yang membeli. Karena Tuhan mencari pribadi-pribadi yang antusias di akhir zaman ini. Amin. Siap dengan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus nanti. Jadi waktu saya sangat-sangat
pas-pasan kita akan buka Kejadian 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kejadian 6 ayat 5 demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Saya ulang sekali lagi. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu sangat memilukan hatinya. Wow. Kalau bahasa Inggris ya dikatakan grieving. Ya, ini bicara bukan hanya sekedar pilu. Tapi sedih, menjerit, merintih, mengerang. Satu-satunya ayat yang pertama kali dalam Alkitab kata-kata Yesus. Tuhan menyesal. Itu di Kejadian ini. Wow. Pertanyaan. Kenapa sampai Tuhan menyesal menjadikan kita di tempat ini? Kenapa? Waktu Tuhan menjadikan cakrawala, bulan dan bintang. Tuhan menjadikan darat dan lautan. Tuhan menjadikan binatang. Mungkin ada kerbau, mungkin ada gorila, mungkin ada ular yang paling mengerikan sekalipun. Dikatakan Tuhan gak menyesal. Waktu Tuhan menjadikan tumbuh-tumbuhan, mungkin ada pohon jengkol, ada pohon apa. Tuhan dikatakan gak menyesal. Tapi dikatakan waktu Tuhan melihat keadaan manusia yang semakin jahat hatinya. Tuhan menyesal dan Tuhan sampai mengerang. Menyesal aku menjadikan manusia. Ayat ini mungkin kita baca sepintas biasa. Tapi kalau engkau renungkan betul-betul. Kenapa Tuhan menyesal menjadikan kita? Ada 3 alasannya. Ada 3 alasannya. Karena apa? Karena Tuhan ekspektasi sama manusia beda dengan binatang. Ekspektasi Tuhan dengan tumbuhan dengan kita beda. Ekspektasi Tuhan dengan bulan dan bintang dengan kita beda. Maka dikatakan waktu Tuhan gak melihat itu sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan sangat kecewa. Ada 3 hal. Pertama, yuk kita buka Kejadian ya. Supaya di tempat ini sadari siapa kita di mata Tuhan sebenarnya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wow, engkau dan saya diciptakan bukan segambar dengan artis, bukan dengan bintang film. Mungkin kita bangga kalau muka kita mirip mungkin seperti bintang film terkenal. Ini segambar dengan Tuhan. Segambar dengan Tuhan bukan berarti karena engkau punya jenggot seperti Yesus, bukan. Segambar dengan Tuhan ini bicara tentang power. Kuasa untuk mengalahkan apapun yang kau hadapi di dunia ini. Darat, udara, laut. Masalah ekonomi, masalah utang, masalah orang tua, masalah anak, masalah kesehatan. Itu semua di bawah kaki kita. Makanya waktu Tuhan melihat anak-anak Tuhan kok jadi pecundang. Menjadi the loser, bukan pemenang, bukan victor. Tuhan kecewa, Tuhan sedih. Kok gak pakai kuasa yang kuberikan? Itu yang membuat Tuhan makanya kecewa. Kita diberikan kuasa. Kuasa bukan main-main. Otoritas dari surga untuk mengalahkan apapun. Makanya kita dikatakan adalah pribadi conqueror. Penakluk. Masalah apapun bisa kau kalahkan. Maka jangan pernah bilang saya gak sanggup terlalu besar. Gak ada. Itu gak sesuai firman Tuhan. Maka waktu engkau kalah, engkau menyerah. Tuhan sedih. Tuhan bukan sedih karena engkau miskin. Tuhan sedih karena waktu engkau berkata aku gak mungkin bisa menghadapi semuanya. Itu bukan rencana Tuhan. Yang kedua, kenapa makanya Tuhan kecewa melihat manusia? Dikatakan yang kedua ya. Yang kedua mari kita lihat. Kisah 1 ayat 8 sampai dengan 9. Tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan mempercayakan kita skop yang jauh lebih besar. Maka jangan menjadi Kristen ecek-ecek. Tuhan mau perlebar kapasitas kita, talenta kita, ekonomimu, imanmu, keluargamu. Semakin Tuhan mau perluas, perbesar, perlebar, semua Betul. Artinya Tuhan kecewa. Kenapa engkau kok makin merucut? Kok makin iman makin kecil? Padahal itu gak rencanaku. Rencanaku engkau akan kuperbesar kapasitasmu. Itu rencana Tuhan kedua. Yang ketiga kita buka Ulangan. Kenapa Tuhan makanya pilu, kenapa Tuhan grieving. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Wow, Tuhan ciptakan untuk menjadi leader. Leader itu bukan hanya karena engkau jadi GM, bukan. Leader bicara tentang orang yang punya pengaruh, punya dampak, punya impact kepada dunia. Dunia bisa melihat luar biasa dia. Itu rencana Tuhan bagi setiap kita.
Dimanapun engkau akan jadi leader, engkau akan bawa dampak dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu, dalam komunitasmu. Itu rencana Tuhan bagi kita. Makanya waktu engkau tidak sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan sangat sedih. Tuhan gak pernah menjadikan kita menjadi pecundang, menjadi ke bawah, makin turun. Itu bukan rencana Tuhan. Makanya hari ini kalau engkau menyadari akan beda. Diulang terus, berkali-kali diulang terus. Kenapa sampai diulang berkali-kali dalam Ulangan 28, Kisah Rasul 1. Kenapa diulang berkali-kali? Supaya kita ingat. Karena banyak orang Kristen lupa siapa dirinya. Maka kalau engkau tidak sadar dirimu siapa, akan beda hidupmu, betul? Nah makanya tadi dikatakan pernyataan ini ya, ini Tuhan kasih sama kita. Ini saya bawa dari Tokopedia. Tongkat perkenanan Tuhan berikan pada kita. Engkau akan menjadi segambar dengan aku, ada kuasa. Maka jangan pernah bilang saya gak kuat, saya menyerah. Enggak, kuasa Tuhan berikan untuk darat, udara, laut. Apapun masalahmu, you have the power untuk mengalahkannya. Yang kedua dikatakan apa? Tuhan akan perlebar kapasitasmu. Maka jangan pernah bilang saya hanya orang biasa-biasa. Enggak, walaupun engkau mungkin tidak pernah sekolah, lihat seperti Daud. Hanya tukang angon kambing diperlebar menjadi raja bangsa Israel. Itu rencana Tuhan. Yang ketiga dikatakan apa? Kita punya impact, dampakmu, keberadaanmu di dunia ini akan berbeda. Orang bisa melihat, wow, luar biasa Tuhan dalam hidupnya. Makanya waktu engkau tidak mengalaminya, Tuhan sedih. Dan terus terang, kalau anak-anak Tuhan sadar akan identitasnya ini sangat membuat iblis resah. Iblis takut kalau kita tahu siapa diri kita. Iblis tidak suka dia tahu siapa dirimu, betul? Makanya caranya bagaimana? Makanya iblis mulai serang dengan intimidasi. Dia menyerang, dia mendakwa, dia mengungkit-ungkit. Kau gak disayang Tuhan, mana mungkin Tuhan bisa sayang sama engkau? Tuhan tuh gak adil, lihat buktinya hidupmu. Itu semua intimidasi, makanya iblis pakai ini semuanya. Dia mulai tunjuk-tunjuk engkau. Betul? Dia mulai tunjuk-tunjuk engkau. Mana mungkin Tuhan sayang, buktinya kau lihat. Itu intimidasi, karena iblis paling takut kalau kita sadar diri kita siapa. Mungkin engkau tidak hanya intimidasi, iblis pakai ini, dia cari-cari kelemahanmu. Dia cari-cari kelemahanmu, betul. Bapak yang baju biru namanya siapa? Siapa namanya? Indra. Saya lihat di sini hidung Indra besar sebelah, betul. Iblis suka cari kelemahan kita. Yesus gak pernah cari kelemahan kita. Iblis suka dakwa kita. Engkau pernah gagal, engkau pernah hancur. Tuhan gak pernah ingat-ingat masa lalu kita, betul? Apalagi iblis suka hitung-hitung kesalahan kita. Betul? Dia hitung-hitung kesalahanmu. Tuhan gak pernah hitung-hitung kesalahan kita. Waktu saya bertobat tanggal 20 Mei 1999. Waktu anak saya dikatakan dokter cacat. Waktu suami saya dalam penjara. Waktu aku gak punya uang mau melahirkan anak. Iblis bilang apa? Mana mungkin. Tapi perhatikan, Tuhan gak pernah hitung-hitung kita punya kesalahan. Masa lalunya gak pernah dibuat di sini. Kita yang suka hitung-hitungan, engkau tidak segambar dengan Tuhan. Waktu engkau suka hitung-hitung kesalahan suamimu, bertobatlah engkau di tempat ini. Karena Yesus gak pernah pakai kalkulator. Manusia yang pakai kalkulator, betul? Kalau ku ingat-ingat ya kesalahanmu. Please deh, bagaimana engkau bisa punya kuasa? Hanya segambar dengan Tuhan yang punya kuasa. Yesus gak pakai kalkulator. Yesus gak pakai teropong. Yesus gak pakai tunjuk-tunjuk. Halo, dan Yesus gak pernah pakai kaca spion. Betul? Gak pernah. Gak pernah pakai kaca spion. Ini saya ambil dari orang punya motor. Nanti urusan nanti gimana nanti, betul? Yes. Yesus gak pernah ingat-ingat masa lalu kita yang suram. Saya punya masa lalu, hitamnya gila abis. Gak mungkin saya punya hak untuk berdiri di tempat ini hari ini. Tapi Yesus gak pakai kaca silam. Tapi si iblis dia pakai kaca spion untuk mengingatkan dosa-dosa kita terus. Supaya engkau merasa tidak layak. Engkau merasa tertuduh, betul? Atau satu lagi, dia pakai ini. Apa ini? Sampah-sampah kita semua diambilnya. Iblis itu tukang sampah. Yesus gak pernah simpan sampah kita. Karena sebagus-bagusnya sampah tetap itu tempat sampah. Amin. Nah makanya tadi dikatakan iblis paling takut. Iblis paling takut kalau misalnya sampai engkau sadar dirimu siapa. Dan buktinya dia berhasil.
Artinya apa? Dia berhasil membuat cemar hati kita. Dan korbannya siapa? Buka Kejadian 4. Korban pertamanya langsung manusia pertama, keturunan pertama. Kejadian 4 mari kita buka. Kejadian 4 ayat 5 sampai dengan 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Perhatikan baik-baik. Di mana Kain? Di gereja. Mana buktinya? Dia kasih persembahan. Dia lagi menyembah Tuhan. Tuhan bukan lihat berapa besar persembahanmu dari amplop. Tuhan gak lihat berapa panjang nyanyimu sampai ingusmu 5 kilometer. Tapi Tuhan melihat sikap hati kita masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan bilang, mengapa hatimu panas? Tuhan gak lihat, maka jangan bangga dengan kegiatan rohani kita. Kalau hati kita tercemar, Tuhan bukan melihat kegiatan rohani kita. Bukan lihat senioritas kita, bukan melihat kepintaran kita. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Makanya dikatakan tadi, ini orang dalam gereja menyembah. Halo, makanya jangan mau tertipu, ini tipu daya iblis semua. Dia bilang gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting kan pokoknya kan lu masih ke gereja, betul. Makanya dia pakai kipas sate. Yang penting kan lu masih ibadah tiap minggu. Yang penting kan lu masih kasih perpuluhan. Yang penting kan engkau masih aktif dalam pelayanan. Halo, Tuhan bukan melihat pelayanan kita yang hebat. Tuhan bukan melihat uang yang kau berikan. Tuhan bukan melihat karena absenmu di gereja ini gak pernah absen. No, yang Tuhan lihat hati kita. Maka saya bilang tadi, iblis itu licik, tukang tipeng. Sansipa 378. Betul? Kok saya tahu? Ya karena urusan KUHP saya gak hafal. Karena banyak urusan polisi. Betul? Yes. Dia bilang, yang tenang aja. Yang penting kan minimal kan lu masih ke gereja. Minimal lu masih pelayanan. Minimal lu masih ini dan itu. Tuhan gak lihat itu. Tuhan gak lihat persembahan Kain. Dia kasih persembahan loh. Tuhan gak lihat persembahannya. Tuhan lihat hatinya si Kain. Dan lihat akibat orang yang tidak menjaga hati. Perhatikan, mari kita lihat. Mari kita lihat ya, ayat 10 dan 11. Dikatakan akhirnya sebelum ayat 10 dan 11, ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya. Lalu membunuh dia. Bayangkan, akibat hati gak dijaga, kita bisa masuk dalam jebakan si jahat. Semua dari hati. Makanya iblis gak takut. Dia hanya lihat hati kita. Ini hatinya, mesti gue bikin tercemar. Maka dikatakan apa? Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Dari sanalah terpancar kehidupan, betul? Nah, coba kita lihat. Sering kita bilang, saya gak sakit hati kok Bu Indri. Saya sering gak kita bohong diri kita? Enggak, saya gak sakit hati sama dia. Gak kepahitan. Saya gak kecewa sama Tuhan. Tapi kalau mau jujur, yakin gak kita? Kita gak berbohong. Karena hati itu licik. Lebih licik dari segala sesuatu. Mana buktinya? Buka Mazmur. Mari kita lihat. Hati itu licik. Kita bisa bilang gak apa-apa, saya gak ada masalah. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kita bisa bilang enggak, saya gak marah. Saya gak kecewa. Betul? Tapi kita bohong. Saya kasih kesaksian sedikit ya. Ini tentang diri saya. Kemarin kami ke Medan. Abang saya baru meninggal. Cuni Pardede. Kebetulan dia presidir di perusahaan ayah saya. Dan karena dia sudah meninggal, mau gak mau sekarang saya gantikan. Jadi saya terus terang sekarang agak sibuk. Ya, kemarin tuh saya ke kebun. Jadi sekarang saya tukang kebun bapak-bapak ibu-ibu. Gaya tukang kebun nih. Betul. Karena mau gak mau abang saya meninggal. Nah akhirnya kami kemarin rapat. Nah waktu kemarin rapat, ternyata ada hal-hal yang kurang begitu oke. Dan saya itu terpancing. Nah perhatikan baik-baik. Waktu rapat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa bisa seperti itu respon daripada kakak saya. Tuhan yang ingatkan hatinya. Karena orang kalau hatinya yang masih tercemar itu akan membuat gampang parno, gampang stres, gampang curiga. Bapak-bapak, ibu-ibu paling gampang ngecek hati kita, betul? Udah saya istirahat. Waktu pas saya pulang, Tuhan bilang, Indri stop tunggu dulu. Bukan hanya dia yang masalah hatinya tercemar, kau juga. Loh kenapa Tuhan? Kenapa kau terusik dengan dia tidak senang dengan engkau? Kenapa kau terusik karena dia gak menghargai engkau? Nah sometimes kita pikir kita oke. Waktu engkau masih tersinggung, masih terusik waktu orang ngomongin engkau. Waktu orang fitnah kita, waktu orang gak baik sama kita, waktu orang gak menghargai kita. Ada yang masalah dengan hati kita.
Jadi bukan hanya masalah sekarang gue gak kepahitan. Waktu engkau tidak merasa kok saya gak dihargain. Halo. Saya bilang Tuhan terima kasih aku ternyata masih belum beres hatiku. Maka nanti kami tanggal 16 kami akan rapat lagi. Saya akan peluk kakak saya. Saya akan bilang Kak maafkan saya. Saya salah harusnya saya gak boleh sakit hati dengan perbuatanmu. Maafkan saya dan saya sangat percaya kakak saya pasti ngampunin saya. Yes. Hari-hari ini iblis main di hati. Makanya kalau dunia itu yang penting penampilan luar, betul? Keren luar, betul? Wah kalau gereja bisa lihat, wah berapa banyak jemaatnya, 5 juta orang, wah luar biasa. Tuhan gak tergila-gila dengan jumlah nominal. Yang Tuhan tertarik adalah melihat setiap hati kita di tempat ini. Saya bisa aja penampilan kayaknya oke, tapi kalau hati saya tercemar, 0 di mata Tuhan. Mana buktinya? Kita buka Matius ya. Jangan anggap enteng dengan masalah hati. Coba kita buka ya. Dikatakan Matius 15 ayat 8 sampai dengan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma kebetulan Tuhan ada keturunan Betawi. Percuma mereka beribadah padaku. Diulang lagi dalam Markus. Kata-kata yang sama. Percuma mereka melayani aku. Ternyata ibadah kita itu baik. Tapi gak cukup. Karena Tuhan bukan hanya ngeliat kegiatan kita. Ramenya kita. Atau aktifnya kita. Tapi hati kita. Makanya iblis main di hati. Supaya kita tetap tidak layak. Maka dibilang percuma. Apa gunanya kalau kita percuma? Waktu dikatakan engkau tidak panas tidak dingin. Tapi engkau suam-suam kuku. Apa arti orang suam-suam kuku? Datang mencari Tuhan. Ibadah mencari Tuhan. Pelayanan. Tapi bukan karena dia punya hati yang benar. Yang hanya sekedar rutinitas. Kegiatan. Itu hati tercemar semua bapak-bapak ibu-ibu. Maka yang tahu hati kita datang ke tempat ini hanya kita dengan Tuhan. Halo. Maka dikatakan juga kembalilah kepada kasihmu mula-mula. Memang engkau berjerih payah. Tuhan tahu kita jerih payah. Datang jauh-jauh. Ada dari Alaska? Jalan kaki lagi luar biasa. Pasti kakinya gempor betul. Tuhan suka lihat kita punya jerih payah. Tapi Tuhan bilang kembali kepada kasihmu mula-mula. Aku butuh hatimu padaku. Makanya hari-hari ini mari. Jangan sampai kita terkecoh. Kegiatan kita, ibadah kita, pelayanan kita, khotbah kita itu semua fine. Tapi iblis juga bisa menyamar seperti kita. Tapi kalau hati yang betul-betul mengasihi Tuhan, iblis gak bisa nyamar. Amin. Bagaimana dengan kita hari ini? Mari kita koreksi ya. Dan dikatakan tadi, coba kita buka Lukas 13 ayat 10 sampai 11. Kenapa sampai ayat ini ada? Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Hingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Perhatikan, ini orang 18 tahun di gereja. Dia bisa hamba Tuhan, dia bisa diaken, dia bisa pendeta, dia bisa gembala, dia bisa pembicara seperti saya. Tapi dikatakan dirasuk roh jahat. Apa yang dirasuk? Hatinya. Waktu dia masih sakit hati, masih kecewa, masih ragu sama Tuhan, masih bimbang. Itu masih tercemar. Maka waktu Tuhan Yesus datang ke rumah ibadat itu, Tuhan bukan tuh khotbah. Tuhan mencari wanita ini karena Tuhan membebaskan dia. Perhatikan ayat 13, sesudah dia dibebaskan. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan ini. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Kapan kita bisa memuliakan Allah? Waktu kita dibebaskan dari hati yang tercemar. Gak ada pilihan. Maka saya pikir saya oke. Saya pikir kakak saya yang bermasalah. Ternyata aku pun bermasalah. Karena aku merasa kok gak ngehargain saya. Hah? Siapa kita sampai engkau butuh penghargaan dari manusia? Harga diri kita udah dibayar lunas sama Yesus. Yesus waktu dicaci, dimaki, diludahin. Gak ada tuh dia sakit hati betul. Ada gak di ayatnya dia bilang, maka tersinggunglah Tuhan. Dan bete lah Tuhan gak ada. Yang ada malah dia katakan, Bapa ampunilah mereka. Mereka yang tahu apa yang diperbuat. Itu segambar dengan Yesus. Wah. Segambar dengan Yesus. Gak ada hubungan dengan jenggot kita. Betul? Coba kita lihat. Mana buktinya? Waktu Yesus mengalami hal yang tidak mudah, betul? Waktu dia dihina, waktu dia dikatakan dicaci, diludahin. Maka Tuhan tuh ditelanjangin loh ibu-ibu, bapak-bapak. Waktu dia disalibkan itu bukan pakai baju. Dia gak pakai apa-apa, dipermalukan habis-habisan. Apakah Tuhan bilang tunggu tanggal mainnya gua? Apakah Tuhan bilang sakit hatiku, sakitnya hati ini? No. Buka, mana buktinya? Kita buka Lukas 23 ayat 34. Apa responnya Yesus waktu dia merasa tidak dihargai, dikhianati, dicaci, diludahi, direndahkan, ditinggalkan. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk bagi bagiannya. Ini orang yang segambar dengan Yesus. Ini yang hatinya tidak tercemar. Makanya Bapa terlalu sangat
amat sayang kepada Yesus. Inilah orang kepadanya aku berkenan katanya. Mau dapat perkenanan Tuhan. Bukan karena engkau pelayanan, bukan karena engkau pintar ini dan itu. Waktu hati kita jaga. Maka dikatakan di Amsal, jaga hatimu dengan kewaspadaan. Dari sana terpancar kehidupan. Kehidupan bukan karena kita hidup. Tapi waktu hati kita jaga, maka engkau bisa bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. That's it. Maka kita lihat kenapa orang sudah bertahun-tahun ke gereja tetap tukang tipeng. Kenapa orang sudah bertahun-tahun ke gereja tetap selingkuh. Karena hatinya gak beres. Kalau dia mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia tidak setia pada pasangannya. Amin. Kacamata saya bisa ngelihat orang yang tidak setia di sini. Amin. Bapak-bapak ibu kita belajar. Iblis di akhir zaman ini licik. Dia gak takut kita rame-rame tempat ini hari ini. Yang dia takutkan kalau kita bereskan hati kita. Maka tadi kata Tuhan percuma. Ya. Nah mari kita lihat sekarang. Yang berikutnya. Amsal 4 ayat 23 tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari sanalah terpancar kehidupan. Orang yang menjaga hatinya itu pasti dia akan bertumbuh, dia akan berbuah, dan dia akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Betul? Nah, hati-hati dengan roh agamawi. Tahu roh agamawi apa? Merasa oke karena dengan kegiatan rohani, tapi tidak ada buahnya. Kenapa tidak ada buah? Karena hatinya tidak beres. Makanya Tuhan itu bekerja bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Diobok-obok nih kita hari ini. Tapi kalau engkau keluar dari tempat ini dengan hati yang sudah tidak tercemar, beda hidup kita. 3 hal akan kau alami. Pertama, Tuhan akan berikan engkau otoritas untuk mengalahkan masalahmu. Kedua, Tuhan akan percayakan engkau diperlebar kapasitasmu. Ketiga, engkau akan berdampak bagi CK7, bagi Jakarta, bagi Indonesia. Wah. Wuh. Itu yang Tuhan mau, betul? Nah, makanya hari ini kita lihat, betul? Kita lihat bukti orang yang berdampak itu akan bertumbuh dan akan berbuah. Nah kita akan lihat sekarang. Ini apa? Ini apa? Tadi saya bilang iblis itu apa? Tukang tipeng, betul? Betul? Kesannya ini hanya pita. Tapi kalau engkau masih diikat hatimu, betul? Tidak akan bisa engkau berbuah. Makanya gak heran, dengar firman kagak ngerti. Karena hatinya masih bimbang. Dengar firman gak ngerti. Karena hati masih kepahitan. Maka satu-satu jalan untuk engkau bisa bertumbuh. Nih ikatan ini. Gunting. Selesai. Kau keluar tempat ini akan beda. Nanti masuk perjamuan kudus. Gunting itu hati-hati yang cemar. Hati yang sakit hati yang bimbang, hati yang kurang percaya, hati yang kecewa, hati yang pahit, hati yang iri. Harus. Sebagai ayat terakhir, mari kita lihat. Apa alasannya dikatakan surga memilih si tukang angon kambing untuk menjadi masuk silsilah Yesus dan menjadi Raja Israel. Menurut kita kenapa? Kita lihat ya satu-satu, ini bicara tentang hati semuanya. Buka Mazmur 26 ayat 1. Dari Daud, berilah keadilan padaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ini orang yang menjaga hati. Yang kita pegang bukan apa yang kau lihat. Yang kau pegang adalah janji Tuhan. Saya sekarang pegang perusahaan. Abang Joni meninggalkan perusahaan. Itu kebetulan sekarang perusahaan kami lagi hancur total. Saya masuk ke kebun. Itu kebun kita ada kurang lebih hampir 1.540 hektar lah ya. Nggak besar ya dibandingkan dengan PTP itu kecil ya. Tapi harusnya itu bisa menghasilkan banyak. Tapi apa yang terjadi? Karena tidak ada pemeliharaan. Pegawai-pegawai semuanya bermasalah. Itu sekarang sawitnya lebih pendek daripada lalangnya. Jadi bayangkan buah-buah sawit itu semuanya busuk di pohon. Dan waktu kami masuk itu gak bisa masuk karena jadi hutan. Jadi saya kemarin di sana itu bawa mobil double cabin sama suami saya. Kami masuk 220 hektar kami masukin. Masalahnya bisa gak kita hadapin itu? Bagaimana Bu Indri? Udah susah, udah rugi semua segala macam. Kalau engkau punya kuasa, engkau bisa menangkan semua itu. Maka saya tidak ada ragu sedikit pun. Aku sangat percaya kalau Allahku sudah mempercayakan Tuhan akan berikan kemampuan. Makanya minta hikmat sama Tuhan setiap hari. Gak bisa dihadapin. Hotel juga semuanya hancur. Saya lihat hotel, atapnya udah kebang kempis. Gak ada yang bagus satupun. Saya bilang Tuhan bagaimana ini Tuhan. Karena aku gak mau meninggalkan pelayananku, aku tetap mau dalam pelayanan. Tuhan bilang aku berikan hikmat anakku asal kau jaga hatimu. Apapun masalahmu saat ini, mungkin usahamu dalam keadaan down, gagal. Kalau engkau percaya tanpa ragu, Tuhan akan berikan otoritas. Engkau akan bisa mengalahkan semua permasalahanmu. Yes! Yang kedua kita lihat.
Apa alasannya? Makanya Yusuf diangkat menjadi ayahnya Yesus di dunia ini. Kenapa enggak hamba Tuhan? Kenapa enggak pendeta? Kenapa si tukang kayu dari Nazaret menjadi ayah angkat Yesus di dunia ini? Kita buka yuk Matius supaya kita lihat ini semua bicara tentang hati. Matius 1 ayat 19a. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Jangan nehnik sama Tuhan. Tahu nehnik? Udang di balik kambing. Yusuf tulus. Makanya Tuhan pilih. Bayangkan gak level. Masa Yesus dijaga sama anak tukang kayu? Kenapa gak misalnya hamba Tuhan besar, betul? Yang sekali urapan orang terbang sampai 10 km, betul? Kenapa pakai Yusuf? Yusuf tulus. Tulus sekarang barang langka di gereja. Semua banyak ada udang di balik kambing. Kalau saya gak tulus, akan Tuhan hancurkan dengan sekejap. Tuhan mencari wanita-wanita yang tulus pada hari ini. Istri-istri yang tulus, layani suamimu walaupun dalam keadaan dia tidak maksimal hari ini. Kalau engkau hanya karena ada kepentingan, engkau tidak akan pernah dipercayakan oleh Tuhan. Yusuf dipakai karena dia tulus. Satu lagi kita lihat contohnya. Saya undang pemusik. Apa alasannya Musa dipilih dari 3 keluarga? Ada Harun, ada Miriam. Betul? Miriam adalah nabiah. Si Musa ini gagap. Mau ngomong minta. Gimana kok bisa dipakai? Untuk ini. Tahu kenapa Musa dipakai? Buka Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Tuhan mencari orang yang lemah lembut. Lemah lembut bukan karena lemah gemulai. Lemah lembut artinya waktu dapat masukan tidak marah pagi ini. Coba saya lihat muka-muka yang marah sini. Kelihatan. Musa dia lembut. Mana bukti lembut? Mertuanya datang panggil, Musa gak bisa kamu seperti ini. Capek kamu ngurus begitu banyaknya orang tiap hari panggil mereka ngomong sampai malam. Harus kau bikin kelompok 10, kelompok 100, kelompok 1000. Makanya gereja ada ada komsel. Itu dari Musa. Musa dengar omongan Jitro, padahal Jitro levelnya jauh di bawah Musa. Jangan hanya dengar masukan dari orang yang di atas kita. Sometimes anak kita, sometimes pembantu kita, sometimes tukang parkir pun bisa kasih masukan sama kita. Hati yang lembut, gak marah dapat masukan. Halo. Halo. Yes. Dan yang terakhir, saya undang pemusik, yang terakhir. Matius 15 ayat 27 dan 28. Waktu perempuan Kanaan datang pada Tuhan, anaknya sakit. Dia datang pada Tuhan, murid-murid usir, hus, betul? Dia datang pada Yesus. Yesus bilang, Yesus gak gubris, betul? Perhatikan. Matius 15 ayat 27 dan 28. Kata perempuan itu padanya, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perhatikan, maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan, Yesus, angkat topi. Ini saya bawa topi dari Tokopedia. Tuhan angkat topi kepada ibu ini. Mula-mula dibilang perempuan. Tapi kalau lihat dibacanya, hai ibu katanya. Yesus angkat topi kepada kita waktu kita punya hati yang tidak tercemar di hadapan dia. Tidak tersinggung dia, tidak marah dia, tidak kecewa dia. Kalau kita marah, gak usah ke CK7 lagi. Karena pekerja-pekerjanya gak pernah tegur saya. Hei, ada yang gak beres dengan hati kita. Perempuan ini diusir, Bu. Karena dia perempuan Kanaan, bukan Ibrani. Tapi dia gak peduli, dia gak butuh penghargaan manusia. Yang butuh adalah Yesus. Makanya Yesus sampai angkat topi kepada dia. Hari-hari ini bagaimana dengan kita? Mau Yesus angkat topi dengan kita? Bukan karena kaya engkau Tuhan angkat topi. Tapi untuk kita menjaga hati kita. Hari-hari ini kata Tuhan, percuma engkau beribadah. Kalau hatimu jauh daripadaku. Apa ciri orang yang hatinya jauh pada Tuhan? Sakit hati, iri hati, panas hati, tinggi hati, keras hati. Itu semua jauh daripada Tuhan. Tapi hati yang lembut, hati yang tulus, hati yang mencintai Tuhan tanpa ragu. Dan hati yang tidak gampang tersinggung, itu yang membuat Tuhan angkat topi kepada kita. Hari ini ada 3 bonus Tuhan berikan. Pertama, engkau akan menjadi victor, the true victor. Pemenang sejati. Apapun masalahmu, udara, darat, dan laut semua bisa kita kalahkan. Masalah sakit penyakit, masalah kanker, masalah utang, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pelayanan. Semua ada di bawah kaki kita. Yang kedua akan diperluas kapasitas kita. Yang ketiga engkau akan jadi dampak untuk CK7, untuk Jakarta, untuk Indonesia, untuk dunia. Tuhan berkati. Yes. Saya undang kita berdiri semuanya. Ambil keputusan. Saya masih punya waktu. Ini ada 10 menit.
Kalau engkau betul-betul mau ambil keputusan untuk engkau mau supaya dibebaskan. Belajar dari perempuan tadi. 18 tahun dia di gereja. Tapi hatinya tercemar. Maka dia gak bahagia hidupnya. Orang yang tercemar hatinya gak ada damai sejahtera loh. Gak ada sukacita. Tapi orang yang sudah beres hatinya. Walaupun ada masalah tetap bisa jadi berkat. Itu bedanya. Amin. Pilih satu lagu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang Haleluya. tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau masuk perjamuan kudus sebentar lagi. Si iblis gak suka nih, percayalah sama saya. Waktu engkau tetap cemar hati kita, masih marah, iri, cemburu, panas hati, kecewa, bimbang, ragu-ragu. Itu bukan dari Tuhan, percayalah. Identitas kita itu hebat di mata Tuhan. Maka Tuhan kecewa waktu engkau tidak mengalami yang 3 hal ini. Tuhan gak kecewa karena engkau tidak ke gereja. Tapi waktu engkau pecundang, waktu engkau bernyerah pada nasibmu, waktu engkau berkata gak kuat lagi. Tuhan sedih. Karena tongkat perkenanan sudah Tuhan berikan kepada kita. Tergantung kita hari ini. Kalau engkau mau dibebaskan hatimu. Entah dia sakit hati, entah dia iri, entah dia cemburu, entah dia tawar hati, entah dia cuek. Sudah gak peduli lagi. Hari ini ambil keputusan. Angkat tanganmu di tempat. Saya gak bisa doakan semua. Tapi saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Karena percayalah, saya pun masih sering jatuh bangun dalam hati. Kita minta, Tuhan berikan aku hati yang baru. Minta sama sumbernya. Karena dia adalah pemilik hati. Hati yang betul-betul mengasihi Bapa, betul? Angkat tanganmu di tempat. Saya akan doa dari sini. Refnya. Ku percaya Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan belas kasihan-Mu pada setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada. Kami percaya Engkau akan membebaskan kami. Seperti perempuan yang dirasuk 18 tahun roh jahat. Hari ini kebebasan akan menjadi milik anak-anak-Mu di CK7. Hati kami sudah dikuduskan. Hati kami sudah dibersihkan. Hati kami sudah dilayakkan. Sekali lagi yes. Amin. Pernah gagal yes. Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Saya persilahkan jemaat duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum masuk perjamuan kudus, saya ingin mengingatkan jemaat untuk tidak meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat. Kita sungguh-sungguh mau hadir di saat ini, bukan karena nanti setelah ibadah kita ada janji, tapi karena kita mau tuntas di depan Tuhan. Kita tidak mau mendukakan Roh Kudus. Amin. Amin. Perjamuan kudus seperti tertulis dalam Yohanes 6 ayat 55 menyatakan, Tuhan Yesus menyatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku
benar-benar minuman. Bapak dan Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, perjamuan ini akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Nanti ada bagian di mana kita mengaku dosa. Ada bagian di mana kita mau mengintrospeksi diri kita. Gunakan saat itu supaya ada perkenanan Tuhan turun atas kita. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni aku Yesus. Labalashe labalalabashe. Ya labalalalalabalalalabalalashe. Ampuni aku Yesus. 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 Labalalashe labalalalalabalalalala. Yesus, ampuni kami. Layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih atas pengorbanannya, atas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Labashe, labashe, labalabo. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, shalabalabalashe. Thank you Lord, thank you Lord, shalabalabalashe, labalabashe. Thank you Lord, shalabala, labalala. Mari saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula. Terima pengurapan restorasi yang sungguhnya. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarga. Kini saatnya para suami, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Apa saja yang kau lakukan dibuat berhasil. Para istri kini angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan. Engkaulah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang seiman dan sepadan. Kini saja single parent, angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan akan dicukupkan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan kepadamu. Kini saatnya semua jemaat, angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit disembuhkan. Yang terbeban berat sudah diberikan jawaban doa. Yang terikat dilepaskan. Hamba berdoa seluruh jemaat sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan untuk kembali saudara yang kasih Tuhan Yesus. Berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini? Lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Allah kita saudara. Kami mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan kepada Ibu Evangelis Indri Pardede. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga besar berlimpah-limpah. Dan kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop, saudara dapat mengangkat tangan. Nanti akan dibantu oleh para usher. Bagi saudara yang memberikan melalui scan kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Kalau sudah siap semuanya, sekali lagi saudara bolehkah saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau deklarasikan doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mari siapkan hati untuk kita menerima doa berkat. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kini saya undang semua jemaat untuk mengangkat tangan dan mengarahkan kepada Ibu Indri Pardede.
Allah Bapa yang dahsyat, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Bapa untuk firman yang telah dibawakan oleh Ibu Indri Pardede. Tuhan yang jaga dan pelihara dia, pekerjaan, usahanya, terutama pelayanannya, semuanya adalah kasih Yesus Kristus. Berkati juga suami dan anak-anaknya semua Tuhan Bapa. Bungkus dan urapi dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jaga dan pelihara dia senantiasa. Haleluya, amin. Kini saatnya saya undang semua jemaat, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah Bapa untuk terima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini, tetapi kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkannya dan percaya kepadanya, di tengah ketidakpastian sekalipun kita pasti dipelihara olehnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan meskipun berada dalam masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Nabi Yeremia adalah seorang yang selalu setia dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada beberapa raja Yehuda. Raja yang takut akan Tuhan ketika mendengar teguran Yeremia akan segera bertobat. Sementara raja yang tidak takut Tuhan akan menganiaya Yeremia. Bahkan, Yeremia sempat di pelataran istana dimasukkan ke dalam sumur yang kering dan selalu dibawa ancaman raja-raja Yehuda. Pelayanan Yeremia meliputi kurun waktu masa-masa akhir berdirinya kerajaan Yehuda sampai masa pembuangan ke Babel. Pada waktu itu, kaum Yehuda diperintah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Pesan nubuat dari Yeremia adalah seruan pertobatan bagi umat Tuhan agar mereka kembali menyembah kepada Tuhan. Namun, mereka tetap tidak menaati perintah-perintah Tuhan dan akhirnya kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan ketika masa pemerintahan Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Panglima Raja Babel mengirim pasukannya untuk menyerbu, mengepung, dan akhirnya berhasil mengalahkan Yehuda. Tembok Yerusalem berhasil dirobohkan oleh Panglima Tentara Babel. Saat-saat itu merupakan saat yang sangat mengerikan. Bangsa yang menang akan memperlakukan musuhnya dengan semena-mena. Nyawa manusia tidak ada harganya pada saat itu. Masa seperti itu adalah masa yang sama sekali tidak ada harapan. Seluruh bangsa Yehuda diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Sebagaimana orang Yehuda diangkut ke pembuangan, Yeremia juga bisa mengalami hal tersebut. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Oleh campur tangan Tuhan, Raja Babel yang seharusnya menghukum malah sebaliknya, memperhatikan hidup Yeremia. Melalui panglimanya, Raja Babel memberikan perlindungan kepada Yeremia. Sebagaimana dalam Yeremia 40 ayat 4-5, ini adalah mujizat Tuhan. Dalam masa yang kritis itu, Yeremia justru dipelihara oleh lawannya, yaitu Panglima Tentara Babel. Yeremia diberi beberapa opsi untuk ikut ke Babel dalam perlindungan Raja Babel atau tetap tinggal di tanah Yehuda sebagai orang bebas. Dan Yeremia memilih untuk tetap tinggal dengan maksud menuntun sisa bangsa itu untuk terus takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Tahun yang baru adalah satu masa yang belum pernah kita lalui. Orang-orang belum mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga masa depan disebut masa yang belum pasti. Umumnya, orang-orang membuat rencana atau target dan tujuannya, baik secara pribadi atau dalam pekerjaan atau pelayanan. Faktor ketidaktahuan akan masa depan membuat orang hanya dapat menebak atau mengira-ngira apa yang akan terjadi. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Seperti halnya Yeremia yang mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah ketidakpastian, hidup kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Dari firman Tuhan, kita mendapatkan janji-janji bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Situasi masa depan yang semakin tidak pasti justru memunculkan suatu perasaan bergantung yang luar biasa. Ketika orang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk masa depannya, hatinya mudah dituntun oleh firman. Dalam firman disebutkan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dalam segala hal. Secara umum, setiap orang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji yang luar biasa.
Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jeripayah tidak akan menambahinya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kekayaan itu asalnya dari kehidupan yang diberkati. Hidup yang diberkati itu sendiri adalah kehidupan yang mendapat perkenanan Tuhan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup mengikuti firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.